Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bismillah, naqra'u wa antum mustami'un fa innal huda hudallah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis at-targhib wa tarhib, muhtasar targhib wa tarhib, halaman 98, hadis ke-374 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Hadis datang dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Sayyidul istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Man qalaha, barang siapa yang membacanya, muqinan, dengan keyakinan, biha, terhadap bacaan tersebut, hina yamsi, ketika datang waktu sore, pamata, maka kemudian dia mati, fi min lailatihi, di waktu malamnya, dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Wa man qalaha, dan barang siapa yang mengucapkannya, muqinan biha, dengan keadaan yakin, biha, dengan bacaan tersebut, hatta yusbiha, di waktu subuh, pamata, maka dia mati, min yaumihi, pada harinya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang satu orang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka lelaki itu berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-barihah. Aduh, aku tidak menemu apa yang harus aku temukan daripada gigitan kalajengking terhadapku pada waktu malam hari. Qala, Nabi berkata, amma law qulta, seandainya engkau mengucapkan hina amsaita, di mana datang waktu sore, di mana engkau masuk waktu sore, apa yang diucapkan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari kejelekan apa-apa yang telah diciptakan. Lam tadurroka, niscaya gigitan tersebut tidak akan jadi madorot untukmu. Rawahu Malik wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Malik dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih wa hina yumsi, barang siapa yang berkata di waktu pagi dan di waktu sore, subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, 100 kali. Lam ya'ti ahadun, tidak akan datang satu orang pun, yaumal qiyamah, di hari kiamat, bi afdali mimma ja'a, yang lebih afdal dari apa yang datang bersamanya, illa ahadun bihi, illa ahadun, kecuali seseorang, qala mislama qala,
yang mengatakan dengan apa yang serupa dikatakan, au zada alaihi, atau yang lebih dari hal tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah adzikra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ini hadis tentang Sayyidul Istighfar. Jadi biasa satu perkara mempunyai keistimewaan, dan nanti Allah siapkan juga perkara-perkara yang lebih istimewa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghiasi hari-hari, maka Allah mengunggulkan hari Jumat, sehingga hari Jumat disebutnya Sayyidul Ayyam. Allah menghiasi bulan-bulan yang ada dengan apa? Bulan suci Ramadan. Allah menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada disebutnya unggulan begitu. Ada disebut unggulan. Nah, di sini ada unggulan di dalam beristighfar. Nah, ini unggulan dalam beristighfar, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padilahnya pun menjadi padilah unggulan. Sehingga tadi kita baca di awal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambir fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan membaca demikian, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dan apa yang Nabi janjikan adalah surga, di mana waktu malamnya dia wafat, di mana waktu paginya dia wafat, asal malamnya dia baca, subuhnya dia baca, subuh baca, siang hari wafat masuk surga. Balik lagi, subuh baca, siang hari wafat masuk surga. Sore baca, malam hari wafat masuk surga. Ini istimewa karena namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Dengan membaca saja, di sini tidak dijelaskan sekali, dua kali, tiga kali, hanya cukup man qolaha. Dan Nabi di sini bacanya cukup satu kali. Satu kali baca dicatat. Satu kali baca nih, Allah catat. Catat apa? Ahli surga. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memang tidak tahu apakah seseorang ini ahli surga apa ahli neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Nabi Muhammad SAW memberikan ciri-ciri dan tanda-tanda, dan memberikan tata cara kepada kita untuk supaya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya terjadi kepada kita sulit dalam beribadah, susah dalam baca Al-Quran, sulit melaksanakan sholat, sulit melaksanakan puasa, yang mana amalan-amalan ini adalah amalan-amalan surga, amalan-amalan menuju surga, sulit taklim, sulit pokoknya mau segala bentuk taat ibadah nurut sama Allah itu sulit. Nah, bagaimana nih? Sulit terus, nggak bisa terus, malas terus. Nah, mungkin kita kurang dorongan. Dorongannya apa? Dorongannya coba cari doa-doa yang dari Nabi, yang Nabi itu menjanjikan tentang surga. Seperti ini, Sayyidul Istighfar. Nah, kan langsung dakhalal jannah, pasti masuk surga. Apakah hanya dengan membaca ini saja? Apakah ini menjadi sebab untuk kita melakukan kebaikan sehingga kita wafat di dalam kebaikan? Ini bisa jadi ini yang kita baca sehingga kita melakukan kebaikan. Pas kita melakukan kebaikan atau kita wafat ditakdirkan pas kita dalam melakukan kebaikan. Contoh, ada seorang wanita di dalam hadis itu apa? Masuk surga karena seekor anjing. Masuk surga karena seekor
Anjing. Jadi ada pelacur, dia di padang pasir panas, dia minum, dia turun ke bawah, dia minum di bawah, pas dia naik ke atas biasa, namanya sumur ya, itu kan dalam. Kalau naik kan pasti capek ke atas. Akhirnya dia gigit nih sendalnya, dia gigit sendalnya, dia naik ke atas, maksudnya kan saya habis turun nih, capeknya turun minum di bawah, capeknya naik saya bawa persediaan ke atas. Capek naik kan, nyampe di atas lihat seekor anjing yang ngos-ngosan, terlihat haus. Ini wanita berpikir, saya mau turun lagi gampang, naik lagi gampang, tadi udah beres. Ini kasihan nih anjing nih, haus. Ini anjing kalau turun bisa turun tapi nggak bisa naik lagi nih. Akhirnya subhanallah, ini wanita ini kasih anjing itu air. Irhamu min fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangi apa yang ada di bumi, akan mengasih sayangimu siapa yang ada di langit. Subhanallah, karena mengkasih sayangi anjing, apa yang terjadi? Allah rubah hatinya. Yang awalnya dia seorang pemaksiat, yang awalnya dia seorang pelacur, Allah rubah hatinya menjadi hati-hati wanita-wanita yang solehah. Berubah hatinya. Subhanallah. Yang awalnya ini, yang dekat sama dia ini minal jinnati wan nas, yuwaswis terus, ya kan? Subhanallah. Bentar-bentar ngebisikin ini. Karena irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Walillahi junudus samawati wal ard. Turun nih bantuan dari Allah Subhanahu wa taala mendampingi wanita tersebut. Mau maksiat enggak, lurus aja ibadah terus. Taubat ya. Taubatan nasuha. Wafat. Ya kalau ngasih minum anjing masuk surga, kalau ngasih minum anjing doang masuk surga, ya udah banyak yang masuk surga pasti. Maksudnya di sini memberi minum anjing, lantas Allah rubah hatinya. Nah begitu juga di dalam hadis ini ada kemungkinan. Jadi setelah kita membaca ini, Allah akan gerakan hati diri kita untuk apa? Untuk selalu melakukan kebaikan, amal soleh, amal kebajikan, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Seperti contoh, ini para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi, ini pasti diidam-idamkan biasanya sama sesosok santri. Wa ma rawahu an Tirmidzi, apa yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, man qara'a hadzal du'a, kata Nabi, man qara'a hadzal du'a aqiba kulli salatin, barang siapa yang membaca doa ini setelah melaksanakan salat, hadis ini, shara aliman albattah, dia akan menjadi orang alim mau tidak mau. Subhanallah, ini istimewa kan? Shara aliman albattah, dia pasti jadi orang alim mau nggak mau. Kalau udah ngedoa itu beres sholat pasti jadi orang alim. Apa doanya? Rabbana zidna ilman. Kalau di dalam hadisnya pakai mutakallim wahdah, Rabbi zidni ilman wasi'ali fi arzaki wa barik li. Tapi kita biasa baca dengan Rabbana zidna ilman wasi'lana fi arzakina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi unihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila misal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syaraf wa ala kulli hal. Jadi bacanya segitu, ini akan soro aliman. Asal beres sholat baca, beres sholat baca, beres sholat baca. Bahkan ada seseorang yang mungkin apa istilahnya di pesantrennya enggak pintar-pintar banget, enggak jago-jago banget, ngajinya juga ya layah ya walayamut lah kira-kira ya. Maksudnya dalam artian bukan nyuruh supaya malas-malasan, enggak, mungkin dia ngajinya agak laha-lehe gitu, agak ya namanya lagi di pesantren kan usia masih labil. Subhanallah, tapi dia tidak ingin meninggalkan doa tersebut.
Tidak ingin meninggalkan doa tersebut. Setelah sholat dia selalu baca setelah sholat ya. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumahnya, Allah berikan kepada dia jamaah. Allah berikan kepada dia murid-murid yang banyak. Bingung. Kalau udah murid dikasih, otomatis harus nambah ilmu. Akhirnya kejar-kejaran terus kitab yang kemarin. Mana ini? Nyari lagi. Wah kosong, telepon temennya. Ini apa artinya? Oh tulis lagi. Subhanallah, Allah tekan dia jadi orang alim seperti itu. Nah makanya yang punya cita-cita, saya pengen bisa ini, bisa itu, pengen alim, pengen bermanfaat ilmunya. Kan ilmu itu, ya almarhum tuh sering ngomong banget ya. Abi itu sering ngomong banget. Ilmu yang pertama susah dicari, susah diamalkan, susah disebarkan, susah manfaatnya, susah ikhlas, susah semua. Kita dorong dengan doa tersebut. Apalagi maaf, mungkin, tapi saya husnudzon di sini aman semua. Seandainya nih otak kita bebel, ya, sulit mau ngapal. Ya Allah ya Rabbi. Dulu kalau lihat, ya kita sering juga kayak gitu ya. Teman-teman di Kobong juga sama kayak gitu. Itu kalau ngapal saking puyeng-puyengnya ngapal, itu kitab itu ditaruh di jidat. Masuk. Tapi aneh nggak masuk itu. Nah, kita dorong dengan doa tersebut. Ini dari Nabi. Ya, dari Nabi. Wah, kebetulan nih saya pribadi alhamdulillah ba'da sholat baca itu. Karena apa? Saya mendapatkan doa tersebut walaupun dari Nabi ini, dari Nabi, saya ada istilah, ada tracknya. Tracknya tuh daripada saya punya guru Abu Yal Habib Ahmad bin Husain bin Abi Bakar As-Segaf, Abu Habib Ahmad bin Husain bin Abi Bakar As-Segaf langsung dari As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ada di Mekah. Nah ini doa ini istimewa, makanya anjuran banget tuh buat santri-santri, buat pondok-pondok pesantren ya. Karena itu yang tertariknya itu. Soro aliman albattah. Jadi orang alim mau kagak mau. Akhirnya Allah tekan. Allah tundukkan. Ayo loh, jadi orang alim loh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini model doa begitu. Nah selanjutnya ini dalam istighfar ini dijamin surga, dijamin surga. Ya. Nah terus bagaimana sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini istighfar ini istimewa. Seandainya kita sibuk dengan istighfar dari perkara yang lain, asal sudah la ilaha illallah dan membaca sholawat, ya. Dan kita doanya, misalnya nih, ada orang, saya doa gimana yang enak ya? Saya bingung, pengen kayak ustad ngedoa pakai bahasa Arab. Kasih dong saya doa, maka gampang. Doanya istighfar aja terus menerus. Astagfirullah. Era malu. Masa astagfirullah dong? Jangan malu. Lihat fadilahnya, lihat keutamaannya. Kata Nabi apa? Man lazimal istighfar ja'alallah min kulli dikin mahrojan. Siapa orang yang terus menerus beristighfar, tidak berhenti beristighfar, ja'alallah min kulli dikin mahrojan. Allah akan jadikan setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan, setiap kegundahan hati Allah akan berikan kelapangan hati. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rizki yang tidak disangka-sangka. Padahal kalimatnya astagfirullah, tapi akan tiga perkara itu tersebut akan diraup oleh kita semua. Apa? Lapang hati, beres urusan, rezeki ada. Dibanding bingung-bingung, ya Allah, mau pakai bahasa Arab, maksain udah istighfar aja. Kalau santri sih harus, ini yang awam nih, udah habisin istighfar. Habis sholat apa ya? Udah istighfar habisin. Udah beres nih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, udah beres, la ilaha illallah beres. Ngedoa apa ya? Istighfar. Astagfirullah. Ada yang ngomong, istighfar kita mah harus diistighfarin. Iya, itu mau buat kelasan yang ngono itu mah.
kelasan yang tinggi. Udah kita mah nggak apa-apa kelas ini, yang penting resep heula bae kadinya. Habisin lu, astagfirullah, 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 sampai masuk ke dalam hati. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalallahu min kulli dikin. Jadi masalah ada, tapi ada jalan selesainya. Kan itu yang hebat itu ya. Seperti maaf para santri, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang besar itu Allah selalu beri ujian dan Allah selalu beri solusi untuk menyelesaikan ujian. Ini orang besar nih. Kalau orang nggak besar amat mah, Allah kasih ujian sama Allah kasih dia jalan lari dari ujian. Jadi kalau dikasih ujian lari, lompat, nggak besar ini orangnya kayak gini mah. Kalau orang besar mah Allah kasih ujian, Allah kasih juga solusi buat menyelesaikan ujian. Kenapa? Karena dia pasti jadi orang besar. Kalau jadi orang besar pasti akan jadi pertanyaan orang lain. Orang lain, Assalamualaikum Ustaz, saya kena begini. Ini orang besar langsung, iya ya, pengalaman saya. Dijawab ini begini itu. Jadi masalah jangan lari, hadapin. Dipinta jangan, lari dari masalah jangan. Ketika ada selesaikan. Bagaimana menyelesaikan? Kita mah hamba yang doib, istighfar. Insya. Nah itu baru istighfar. Apalagi ini sayyidul istighfar. Bahkan ada itu jamaah, ada orang nih susah lakunya. Istighfar aja dia terus. Astagfirullah, laku alhamdulillah. Walaupun katanya istighfarnya depan kaca. Astagfirullah, nempokeun beungeut sorangan. Enggak itu can. Tapi benar-benar ini baca sholawat sama istighfar dia selalu ini. Astagfirullah, sholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullah, sholli ala sayyidina Muhammad, astagfirullah. Ini usianya udah hampir 30 tahun. Bingung kan? Malu nih. Si laki-laki ini udah 30 tahun tapi terus istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu baru 2 minggu istighfar. Subhanallah, ada yang demen sama dia, cewek umur 18 tahun. Itu kan padahal di istighfar ada gak doa minta jodoh? Artinya gitu. Artinya istighfar apaan emang? Aku minta ampun kepada Allah. Apa arti istighfar itu aku minta jodoh pada Allah? Oh bukan. Subhanallah, inilah keistimewaan istighfar. Begitupun sayyidul istighfar ya. Insya Allah kita niat amalkan ya. Niat amalkan, niat sampaikan ya. Ya begitu. Supaya apa? Supaya kita ini selalu didorong oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hasanat, melakukan kebaikan, sehingga apa yang terjadi? Allah catatkan kita menjadi orang yang orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini hadis yang berikutnya ada juga tentang seseorang yang digigit oleh ular. Ini istimewa ya? Jadi ini yang kedua ini enggak madorot walaupun kelihatannya madorot. Asal baca ini. Mana? Tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi sesuatu yang madorot tidak akan jadi madorot asal mau melaksanakannya. Seperti itu. Yang kedua juga seperti itu. Akan Allah berikan kemuliaan. Apa? Nanti kalau orang baca 100 kali di waktu sore dan di waktu subuh, mana itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Enak kan? 100. Capek? Berkeringat? Enggak ya? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. 100 kali. Kapan waktunya? Pagi dan sore. Maka apa? Datang hari kiamat, dia yang paling afdol. Paling hebat itu dia yang datang. Tidak ada yang seperti dia kecuali yang sama bacaannya. Lah kok sama? Iya kan dulu saya di alam dunia itu ngaji targhib, ikutan baca itu katanya. Oh iya benar.
Atau yang lebih, kita baca 100, orang lain ada yang baca 1000. Wah, ini lebih mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit kembali pada surat apa? Di surat Al-Fatah ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim wa yansurakallahu nasran aziza. Ini coba kita lihat. Nabi ini dapat dari Allah Subhanahu wa taala satu fatham mubina, ampunan dosa, petunjuk kepada jalan yang lurus, ya, dan mendapatkan pertolongan. Istimewanya Nabi kalau dapat kenikmatan enggak dibagi-bagi. Maka Nabi selalu bagi-bagi. Saya dapat, umat saya gimana caranya dapat? Saya dapat, sahabat harus dapat. Saya dapat, tabiin harus dapat. Saya dapat, kata Nabi. Ini kita nih yang berapa 1400 tahun yang lalu. Kita juga harus dapat. Makanya di ayat berikutnya, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a iman. Walillahi junudus samawati wal ardh. Terus ayat berikutnya, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'ah. Coba kita lihat nih keindahan dan kehebatannya Nabi. Nabi dapat fatham mubina, petunjuk yang lurus, pengampunan dosa. Nabi enggak pelit, Nabi ikut bagi-bagi. Dengan apa? Kita supaya dapat nih umatnya. Pengen dapat kayak Nabi, diampuni dosa, sempurnakan nikmat. Sempurna nikmat ini masuk surga ya. Sempurna nikmat masuk surga. Udah sempurna udah. Mau apa lagi ayo? Masuk surga. Yang mau kaya masuk surga. Udah kaya banget. Yang mau ta'addud fi zawaj, ya, punya istri lebih satu, masuk surga. 72. Pengen cepet-cepet banget, ya duluan dah. Ya, mau apa? Selesai. Wah, ini penyempurnaan nikmat, pengampunan dosa, dihindarkan dari malapetaka, diberikan juga pada umatnya. Kamu pengen diampuni dosa, pengen masuk surga, disempurnakan nikmat, dicap menjadi orang yang beriman. Bagaimana caranya? Kalau Nabi langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, lah kita umatnya harus cari dulu. Carinya mana? Bagaimana caranya kita mengundang sakinah? Diundang sakinah dengan apa? Nah ini zikir. Akhirnya ketika zikir, baca Quran, baca sholawat dan lain-lainnya, anzala sakinah, turun sakinah di dalam hati kita. Seret. Walladzi anzala sakinah fi qulubil liyazdadu imanan, agar ditambah imannya. Iman sudah ada, Allah tambah kembali. Setelah iman kumpul, yudkhilal mu'minin, dicap jadi orang yang beriman. Setelah dicap jadi orang yang beriman, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan ke dalam surga. Istimewanya yang kedua apa? Wa yukaffir anhum sayyi'atihim, dihapus dosanya. Jadi seandainya orang yang rajin zikir, rajin baca Al-Quran, rajin dalam beribadah, maaf, seandainya dia pernah melakukan maksiat, dia ingin masuk ke dalam surga, ada temannya yang dulu mengajak maksiat, atau ada temannya yang membarengi dia bermaksiat, dia laporan kepada Allah, ya Allah, si fulan itu ikut bermaksiat dulu denganku. Kata Allah, dia rajin ngajinya, dia rajin baca Qur'annya, dia selalu mengundang sakinah. Mau apa lu, kata Allah? Wa yukaffir anhum sayyi'atihim, aku ampuni dosanya. Subhanallah ya. Makanya terus beribadah, terus berzikir, terus jangan berhenti, terus. Insya Allah maksiat kita Allah hapus, maksiat kita Allah tutup, sayiat kita Allah tutup, sayiat kita Allah hapus, dosa kita Allah lebur. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan ya apa yang ada di dalam kitab ini kita bisa mengamalkannya ya, sehingga kita dicatatkan menjadi orang-orang yang baik dan mendapat jaminan husnul khotimah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaat barakah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Oh, belum. Ini lihat sono udah terang banget soalnya. 6 menit lagi, udah. Kita ada sedikit kesimpulan. Satu, ini ada Sayyidul Istighfar. Tadi ada disebutkan di sini dakhalal jannah. Padahal kita belum tahu surganya juga ya. Tapi baca ini Allah sebutkan pakai kalimat fi'il madi. Fi'il madi itu silahkan tanya sama santri. Namanya juga madi. Madi itu disebutnya apa? Yang sudah dilakukan. Min aina dhahabta, dari mana engkau pergi? Nah ini udah pergi berarti. Kalau mau bertanya mau kemana, ila aina tadhhab, mau kemana engkau pergi, pakai fi'il mudhari. Atau sedang bepergian, ila aina tadhhab, lagi pakai sepeda, ila aina satadhhab, sa'adhhab ila suq, aku akan pergi ke pasar. Nah itu, tapi kenapa kok di sini? Ini yang bacanya belum, masih ngelewatin mahsyar dulu, melewatin barzah dulu, tapi kok udah pakai fi'il madi. Ini disebut litahaqquqil wuqu, karena saking pastinya orang yang membaca Sayyidul Istighfar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang nomor fadilah istighfar, ada fadilah istighfar taqiluku. Terus doa menjadi pendorong untuk amal. Yang selanjutnya anjuran buat kita nih, anjuran buat kita ya yang hidup di akhir zaman. Malu kita sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang-orang zaman dahulu, makin jauh ketertinggalan kita. Jangankan kita, ada sahabat hidup di zaman tabi'in. Ini kata sahabat ngomong kayak gini, ente ngomong ke tabi'in, ente kalau hidup di zaman sahabat udah dianggap kafir, kata. Saking kacaunya. Kira-kira itu sahabat kalau lihat kita gimana? Kayaknya Masya Allah, tabarakallah. Aduh, innalillahi. Ini tabiin sama sahabat digituin, ente ini kalau hidup di zaman sahabat udah dikafir-kafirin, kata. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kita kali ya. Udah bukan kafir, udah kafir apa? Kuadrat. Maka carilah amalan-amalan yang mendorong kita kepada kebaikan ya. Amalan-amalan ya, seperti janji surga ya. Bukan pengen cari surga ya, pengen cari supaya Allah takdirkan kita punya amal-amal surga. Segitu, coba cari-cari, atau cari-cari perkara yang dapat doa dari malaikat gitu. Karena ada ya, innal malaikata la yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Contohnya, malaikat ini selalu membacakan salawat, selalu berdoa untuk orang-orang yang pakai udeng-udeng di hari Jumat. Itu kayak gitu tuh. Jadi cari-cari perkara yang kayak gitu. Kan kita mah ya doanya juga ya, apalagi doa subuh. Imam yang ngedoa, kita mah aminnya juga males-malesan, campur ngantuk ya. Ini hadirin yang dimana, cari doa-doa pendorong amal dan supaya ikhlas di dalam beramal. Terus penting mengisi waktu sobahan wa masaan. Ya, nih. Jadi dari tadi kita lihat nih hadis Nabi ini ya. Siang, sore, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Terus-terusan seperti itu kan. Baca pagi, baca sore, baca pagi, baca sore. Nah,
ini pentingnya untuk kita mengisi setiap plot itu diisi. Apalagi ada yang mengatakan kan amalan manusia ini selalu dilaporkan. Dilaporkannya kapan? Waktu pagi, waktu sore. Ya, waktu subuh, waktu sore. Kalau yang harian, kalau mingguan hari Kamis, bulanan Ayyamul Bid, tahunan nisfu Sya'ban tuh malam Jumat kemarin. Wah, itu laporan amalan tahunan kita ditulis. Seret. Ada lagi yang seumur hidup sekali. Kawan, ya itu laporan terakhir. Is dead. Tamat. Tulisannya juga bukan tamat, tanda tangan. Seret. Itu laporan terakhir. Nah, ini kita usahakan laporan pagi ini dengan istighfar, dengan membaca zikrun Nabi, ya, zikir-zikir yang dari Nabi Muhammad SAW. Terus subhanallah, Rasul ini masih tetap membicarakan surga. Jadi begini nih, penting. Banyak ya, ada ulama yang menjelaskan, kan mereka ini sedang menjelaskan tingkatan, ya, sedang menjelaskan tingkatan. Kalau namanya sedang menjelaskan tingkatan, nah ini namanya juga jelasin tingkatan. Tidak bisa untuk menghukumi yang di bawah, tapi bisa menghukumi bagi orang yang ingin naik tingkatannya. Ini kebanyakan zaman saat ini, orang-orang ini menghukumi yang di bawah. Ngapain sih sholat kalau masih minta surga? Yang penting Allah. Ini yang ngomongnya aja belum ada Allahan nih. Yang saya khawatirkan itu apa? Yang kita khawatirkan itu apa? Ini seseorang ini sedang melemahkan orang lain untuk beribadah. Naudzubillahi min. Ini kan kata Sayyidina Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya benar, tapi yang dimaksud adalah kebatilan. Contoh nih, lebih baik hatinya yang berkerudung dibanding tubuhnya yang berkerudung. Yang penting hati dulu dihijab. Bawa hadis lagi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Coba kamu baca itu, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Itu domirnya aja pakai domir antum yang ketika dimutasil jadi kum. Berarti kalau dah kum, lihat dirimu, lihat diri kalian. Jadi hadis itu sekali-kali bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita sendiri. Ya, kalau kita sudah pakaian yang rapi, rapihkan juga hati kita. Jadi bukan orang lain pakai yang rapi, kita. Wah, itu mah kepalanya doang yang dikasih udang-udang, hatinya mah bocor. Wah, ini nggak boleh, ya. Bawa hadis itu lagi. Hadis itu bukan menghukumi orang lain, tapi menghukumi diri kita sendiri. Nah, hadirin yang dimuliakan. Jadi untuk berbicara sama santri, berbicara sama khalayak ramai, nggak apa-apa. Omongin surga pokoknya. Ayo. Surga, apalagi ada orang maksiat, jangan ditakut-takutin dulu, ya. Mau kemana kamu? Saya sudah melakukan neraka. Jangan. Asal mau mengucapkan la ilaha, pasti masuk. Nah, nanti dia berkembang. Pertama la ilaha illallah hanya dalam lisannya, masuk ke dalam hatinya, digerakkan oleh tubuhnya, menjadi orang yang soleh atau soleha. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi janji surga ini pun disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengajarkan itu nggak apa-apa. Mau bahas surga, bahas daleman surga juga nggak apa-apa. Insya mudah-mudahan kita kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.